FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a lover, I never let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita. Saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita. Saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat,
Baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, senang banget hari ini ketemu lagi bareng kita Saputri di obrolan sepada dengan tema nilai-nilai keindonesiaan. Nah, kalau kita ngomongin soal anak muda zaman sekarang, rasanya nggak akan jauh-jauh dari yang namanya gadget, sosial media, dan juga tren-tren kekinian. Tapi sadar nggak sih sebenarnya kita itu punya warisan budaya yang luar biasa keren. Salah satunya ya lewat kesenian tradisional. Bukan cuman soal tari, tabuh, atau mungkin busana adat ya teman Pro 2. Tapi juga nilai yang tersimpan di baliknya. Hari ini aku sudah bareng sama sosok yang sangat aktif untuk mengajak anak muda untuk lebih mengenal, lebih bangga dan lebih cinta sama budaya kita, khususnya kesenian tradisional. Dan kita langsung aja sapa, ini dia ada Bli Gede Arya Septiawan SPD MPD, seorang Manggala Yowana Majelis Desa Adat Buleleng. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ya, astungkare, kabar baik dan sehat selalu. Oke. Enak, status enak. Oke, kalau kita ngomongin soal kesenian tradisional ya Bli Arya ya, boleh diceritain dulu nggak sih sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Bli Arya dan juga teman-teman Yowana itu untuk mengajak generasi muda terlibat lebih aktif lagi di kesenian tradisional? Baik, jadi gini, sebelumnya keaktifan titiang nih ke di Seketrune, dulunya Seketrune, sekarang sampai dengan Yowana nih ke, karena kita memang sangat peduli dengan keberadaan adat, seni dan budaya Bali yang semakin lama kan perhatian anak muda nih ke semakin terkikis. Nah, beranjak dari ini ke kita coba berkumpul bersama khususnya trune-truni di Banjarpaketan. Ayolah kita kurangi bermain gadgetnya di modern ini, kita aktifkan kegiatan-kegiatan minimal sekali lah. Kegiatan Yowana itu adalah nangon ajeg, adat, seni dan budaya Bali. Nah, jadi dengan kita membangun tradisi-tradisi silam yang sudah sama sekali tidak pernah dilaksanakan, itu pun sudah sangat mencerminkan sifat nangun ajeg adatnya. Nah, dari awal itu kita bersama trune-truni akhirnya bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang peduli terhadap adat. Walaupun banyak tantangan tentunya. Betul, ya. Oke. Tapi kalau menurut dari Bli Arya sendiri, apa sih makna kesenian tradisional dalam kehidupan anak muda Bali, khususnya ya di Buleleng sekarang ini? Jadi kesenian tradisional itu tentunya kan rasa, cipta, dan karsa seorang manusia yang sudah ada dari lama, yang memiliki jiwa-jiwa nilai tradisi yang tentunya di dalamnya mengandung nilai pendidikan agama Hindu, khususnya kita sebagai orang Bali, nilai pendidikan agama Hindu. Kemudian ada nilai sosiokulturalnya di dalamnya, nilai-nilai sosial, dan juga nilai-nilai etnopedagogi, nilai pendidikan yang berbasis tradisi. Itu sebenarnya sebuah kesenian tradisional. Nah, khususnya di Buleleng nih ke seni ini ke banyak, ada seni karawitan, ada seni tari yang termasuk seni karawitan, seni gamelan, baik itu gong kebiarnya, dengan angklung kebiarnya, dengan semar penggulingannya, dengan angklungnya. Kemudian ada seni memahat, seni patung, ogoh-ogoh lah. Ya, kita tahu bahwa ketika bilang anak muda pasti orang-orang berpikir bahwa itu adalah ogoh-ogoh. Nah, itu disebut dengan seni undaginya. Mohon maaf, seni sanggingnya, seni sangging, yaitu seni membuat patung. Dan kemudian di Bali juga ada seni yang disebut seni undagi, seni bangunan, teknik-teknik ukir yang ada di kesenian Bali.
Jadi ada seni suara Dharma gitunya. Jadi itu kompleksnya sebuah kesenian di Buleleng, semua ada dari seni-seninya itu. Oke, kalau tadi sempat disebutkan Bli Arya soal tantangan ya di era digital sekarang, memang pastinya tantangan untuk mengajak anak muda untuk melek budaya itu semakin berat ya kan. Nah, menurut Bli Arya sendiri tantangan terbesarnya apa sih? Tantangan terbesar pertama game. Game di era modern ini anak muda nih banyak yang terfokus pada gadget dan suka hanya mau berdiam diri, mager lah istilahnya. Betul. Mager di rumah dan hanya suka bermain Mobile Legends, Free Fire apa istilahnya. Yang karena kurang mengikuti, suka sih bermain game itu, tapi tidak kecanduan seperti banyak orang. Banyak orang sehingga punya bekal itu digunakan top up untuk game. Dan itu tantangannya. Dan yang kedua, adanya teknologi yang canggih ini juga tantangan berat. Orang jadi mager untuk keluar ke Banjar atau ke desa. Ajak kita ke Wantilan. Sampai-sampai sebelumnya kita pernah memanfaatkan Wantilan. Bahkan satu-satunya anak muda yang memanfaatkan Wantilan hanya di Banjarpaketan. Kita manfaatkan Wantilan itu dengan tema Wantilan berdaya, Keramu berbudaya. Jadi setiap hari malam minggu itu kita melaksanakan pementasan, mengundang turis-turis, nontonnya paling turisnya bayar 15.000, 10.000 dapat snack, uangnya kita kasih ke anak muda. Mungkin nah jadi tantangannya di kalahnya hanya di media sebenarnya, dan juga kemauan untuk bersosialisasi semakin menipis. Oke. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya Bli Arya, peluang apa sih yang sebenarnya bisa digarap anak muda untuk tetap eksis dengan budaya tapi tetap relate sama perkembangan zaman? Nah, sisi positif dari perkembangan teknologi banyak sekali sebenarnya. Jadi anak muda kalau dulu seperti Tiang dan sebelumnya sangat minim kita teknologi, artinya segala kegiatan kita hanya terpublikasi melalui ingatan otak saja. Bahkan minim, bahkan hanya 1-2 orang yang punya kamera. Nah, sekarang dengan teknologi kita bisa publikasi ke segala lini jenis, termasuk juga pemanfaatan teknologi itu untuk mencari peluang-peluang bisnis untuk anak muda lah, setingkat UMKM. Artinya dari anak muda nih bisa UMKM sebenarnya, seperti Tiang sebelumnya, walaupun ini termasuk kegagalan tapi pernah merasakan berhasilan lah. Tiang berdayakan anak muda membuat dupa. Dengan kecanggihan teknologi kita post, kita posting buat dupa dengan teknik kita beli dupa mentah, kita celup pewangi, habis itu kita pak bersama. Lumayan lah anak muda yang notabene-nya kan tidak semua tamatan SMA, tidak semua tamatan SMP. Anak-anak yang hanya tamat SD itu bisa juga punya pekerjaan dulu. Kita kasih pekerjaan, jual dupa, juga jual makanan-makanan ringan seperti tahu gila istilahnya. Dengan teknologi, pemanfaatan teknologi, media sosialnya itu terutama HP, gadget lainnya. Jadi ada banyak hasil dari kegiatan anak muda. Banyak sisi positif ya berarti ya. Banyak sekali. Oke, mungkin ada contoh nyata anak muda di Buleleng nih, terkhusus mungkin di Banjarpaketan, yang berhasil menaikkan kesenian tradisional menjadi sesuatu yang keren dan diminati banyak orang. Kalau kesenian khusus di Banjarpaketan yang sampai diminati banyak orang, kalau basicnya dulu ya, kita berbicara Banjarpaketan kan basic kesenian yang ada itu pertama kan adalah gong kebiar. Nah, kedua yaitu seni tradisinya ada Sangyang Mamedi, tari Sangyang. Yang ketiga juga ada kesenian ngoncang. Nah, kalau sampai di bawah perorangan sih tidak ada. Mungkin kami bersama-sama bawa yang muda-muda ini membawa sampai dengan ke PKB, Pesta Kesenian Bali. Bahkan tetap kami mendapat panggung kehormatan di Art Center melalui anak muda ini. Ya khususnya gong kebiar anak-anak di Banjarpaketan ini kan 2013 kita sebagai duta melawan Gianyar, 2014 melawan Jembrane, juga 2011 Sangyang Mamedi atau PKB, sampai ke Lopina Festival juga pernah, dan pentas-pentas lainnya tentunya banyak.
Nah, mungkin produk-produk yang pernah dibuat walaupun tidak berkembang sampai saat ini kan. Kita coba waktu itu pembuatan suling. Iya. Pembuatan suling. Memang beberapa tamu ada yang bawa keluar. Jadi ada peneliti dari Kanada, Oscar Smith namanya, sampai membawa kenang-kenangan ke suling, dan juga ada Yanis Statinopoulos dari Yunani. Beberapa tamu sih ada. Tanya pengrajin suling maunya di Trune-Truni. Oke, jadi banyak event-event yang telah diikuti seperti itu. Wah, menarik teman Pro 2. Untuk kamu yang sudah punya pertanyaan mungkin seputar kesenian tradisional, boleh langsung di WhatsApp di 081 139 91054. Kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan sepada hari ini. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja, pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need
FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that's wide awake. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self reward. Bukan self. Baik, terima kasih teman Pro 2 untuk kamu yang masih mendengarkan obrolan sepada hari ini. Dan aku masih bersama Bli Arye, Manggala Yowana, Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng. Dan kita masih dengan tema nilai-nilai keindonesiaan gitu ya, tentang kesenian tradisional. Nah, Bli Arye, kalau misalnya dikaitkan dengan nilai keindonesiaan, sebenarnya apa sih peran kesenian tradisional dalam membentuk karakter generasi muda yang cinta tanah air? Jadi peran generasi muda yang cinta terhadap tanah air ya. Sangat, artinya pemuda itu sangat berperan penting. Karena sebuah jati diri kita itu sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jiwa cinta tanah air itu kan ditunjukkan pertama dengan cinta budayanya. Secara otomatis ketika kita cinta terhadap budaya, cinta terhadap seni kita sendiri, tidak mengagung-agungkan seni luar, tidak mengagung-agungkan budaya luar, maka itu juga sudah termasuk cinta terhadap tanah air. Menurut yang sendiri sih seperti itu. Oke. Kadang kan anak muda itu mikirnya kalau budaya identiknya sama Bali gitu kan. Padahal Bali itu juga bagian dari Indonesia. Gimana cara Bli Arye sendiri menyadarkan kalau melestarikan budaya Bali juga berarti ikut menjaga keindonesiaan kita? Jadi Titiang kadang berikan pemahaman ke muda-mudi atau ke seketurunnya itu, tolak ukur kita itu memang sepat sikunya si budaya Bali sebagai bagian dari NKRI kan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa kesenian dari luar Bali itu jelek. Nah, kesenian dari, kan ada rumpun-rumpun budaya Bali yang mirip. Salah satunya budaya Lombok, budaya Sasak. Kan ada sangat-sangat mirip, bahkan dari seni gamelan, seni petopengan dan seni lainnya itu. Justru yang kita patut banggakan itu, dengan demikian kan
ini sudah termasuk mencintai dan menjaga marwah seninya Indonesia. Kan yang sekarang tren itu seni karena media ya. Sebenarnya ini kesamaan ini sudah dari masa lampau, apalagi dari zaman kerajaan. Kita tahu bahwa Bali Lombok itu satu taklukan kerajaan Gel-Gel. Sekarang kan saling menghujat di media sosial. Contohnya di Facebook. Kesenian-kesenian Sasak orang Bali yang menghujat. Kesenian Bali orang Sasak yang menghujat. Dikatakan kita bahwa saling mengklaim keberadaan seni. Nah sebenarnya kita ini satu rumpun. Apalagi ketika kita berbicara rumpun Melayu sama Malaysia atau Austronesia ini, ya kita sudah berbicara satu, yaitu Indonesia. Jadi yang berikan pemahaman sepat siku kamu belajar memang budaya Bali, tapi kamu jangan belajar sampai mentoknya di Bali, budaya Bali. Kamu harus pelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Paling minim kamu mengetahui, walaupun tidak bisa gerakannya, kamu mengetahui bahwa tari gandrung dari Banyuwangi, tari yang lainnya itu dari sini, seperti itu. Oke. Tapi kenapa sih kalau menurut Bli Arya penting untuk generasi muda sekarang tetap bangga dan mau menguri-uri kesenian tradisional? Tentunya segala kehidupan dan aspek masyarakat orang Bali itu tidak pernah terlepas dari kesenian. Itu yang menyebabkan. Jadi kita harus bangga terhadap kesenian yang ada di Bali. Contoh kecil, orang Banjar Paketan, Titiang pakai contohnya ya, tetap Banjar Paketan karena anak muda yang Tiang bina langsung ada di Banjar Paketan, walaupun sebenarnya Titiang membina juga 170 desa adat yang ada di Belelen. Jadi begini, segala aspek kehidupan dan kesenian dan keagamaan orang Bali itu tidak pernah terlepas dari yang namanya kesenian. Sehingga ketika kita tidak mempelajari seni itu, maka aspek pendukung daripada upacara keagamaan, aspek daripada kehidupan sosial maka tidak akan berjalan. Karena orang Bali itu kan dikenal bedek-bedek seni. Odalan, ni lo mendet. Ni lanang igal mau biasa. Odalan, ani muani, ayah megambel, ani istri, ayah menjajahitan. Jadi jika itu tidak kita pelajari dan justru kita mengagungkan budaya luar Indonesia ya, maka ya tentunya kita sama dengan meruntuhkan jati diri kita sendiri. Oke. Nah selama Bli Arya mendampingi anak muda, perubahan atau mungkin dampak positif apa yang paling dirasakan? Setungkaru banyak perubahan. Salah satunya ya kita tahu muda-muda sekarang nih jarang mau menggambel, jarang mau belajar mengkidung. Lebih banyak dia tanda kutip nih betuaan. Kita tidak bisa memungkiri kehidupan tuak dan arak itu dalam masyarakat orang Bali itu memang ada. Bahkan dalam keagamaan pun ada. Tetapi jangan berlebihan lah. Bahkan dalam kesenian pun yang bilang karena anak jangan sampai berlebihan juga. Jadi banyak. Salah satunya yang diterapkan sampai saat ini di Banjar Paketan itu, siapapun yang memiliki upacara keagamaan ketika memakai kesenian itu tidak bayar. Tidak bayar. Orang meninggal. Bahkan terakhir kami pun ada semeton yang meninggal dari keturunan-turuni, ada yang meninggal. Kita semua patungan. Patungan keluarkan uang, kita sumbangkan dan ngayah megambel dan sampai sepuputnya kita bantu. Artinya nilai-nilai keindonesiaan yang salah satunya gotong royong sama toleransi itu masih bisa bertahan sampai sekarang. Kalau orang lain, desa lain punya upacara keagamaan pakai gamelan, dia upah 3 juta, 4 juta, itu Banjar Paketan gratis. Kita dikasih punya, terima, tidak dikasih punya, kita ngayah. Nah, kenapa? Karena kan prinsip orang tua di Banjar Paketan itu 4A. Jadi ngayah, payah, layah, mayah. Jadi kalau kita berani ngayah, kita akan layah atau lapar lah. Ketika kita ngayah, kita akan payah. Tapi ketika kita payah, kita akan layah, lapar. Maka dari itu kita harus berani mayah. Jangan kita yang dibayah. Kita yang harus berani mayah. Luar biasa. Oke. Kalau dari Yohana Majelis Desa Adat Buleleng sendiri, mungkin ada program atau kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelestarian seni tradisi? Nah, kalau Titiang dari Majelis Yohana Desa Adat di Yohana Majelis Desa Adat Kabupaten, saya lebih banyak kegiatannya di Nangun Ajak Adat Seni dan Budaya Bali. Memang pelestarian seninya salah satunya kita pembinaan
kesenian tradisi sih. Salah satunya seni-seni yang hampir punah karena orang kan kadang malu untuk melestarikan adatnya. Seni-seni tradisi, seni sakralnya, nah kita bina itu. Walaupun kita minim dana, kita tahulah di Buleleng tidak mampu seperti kabupaten lain, Denpasar, Badung, Gianyar yang banyak disupport dana oleh daerahnya, tapi kita tidak patah semangat. Nah, salah satunya pembinaan Yowana Desa Adatnya adalah memberikan pemahaman tentang awig-awig trune, sesananing Yowana, seperti apa sih tugas-tugas daripada Yowana. Dan terakhir kita adakan waktu niki adalah Palpindat, pelatihan kepemimpinan adat yang tiang laksanakan bersama Pesekian Yowana Bali di hotel di Jalan Petran Denpasar. Oke. Kalau ada pesan khusus mungkin untuk anak muda Buleleng nih dari Bli Ari sendiri untuk menjaga budaya dan cinta sama Indonesia lewat seni tradisi. Ya, untuk para Yowana sih mari kita bangkitkan dan jaga kesenian tradisi kita, khususnya adat, seni dan budaya. Bahwa kita tahu di Buleleng itu adalah gudangnya seni dan juga barometernya seni, dan mari kita tingkatkan bersama kesadaran terhadap kesenian di Buleleng. Seperti itu. Nah, banyak pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp di 0811399154, tapi sesaat lagi akan kita bacakan dan kita tanyakan ke Bli Arya. Untuk yang belum, kita masih tunggu sampai jam 9 pagi. Jangan kemana-mana, dengarkan terus obrolan sepada hari ini. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So that's wide awake. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching everybody that You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga.
Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut? On the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat. Oke, terima kasih teman Pro 2 masih di obrolan sepada dan masih bersama Kuita Saputri, ada Bli Arya juga sebagai Manggala Yowana Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng. Dan ngomongin soal kesenian tradisional gitu ya Bli Arya. Kadang kan anak muda itu merasa minder kalau nggak belajar seni tradisi, takut dibilang nggak kekinian. Nah, gimana Bli Arya sendiri untuk mengatasi mindset seperti itu? Jadi begini, tentunya orang yang ingin melestarikan seni tradisional Bali itu pasti memang dia punya ikatan jiwa batin. Dan kita tidak susah mengajaknya. Tapi kalau memang ada yang susah, kan namanya Robin ide ya. Kalau kita semua sekali kita ajak ke seni tradisional, takutnya yang modern tidak ada mengembangkan. Jadi kalau ada yang memang dia cintanya ke seni modern, ya silakan. Tapi bagaimana cara mengantisipasi dan juga menampung daya minat orang-orang agar tidak minder seperti itu? Tentunya dalam kegiatan seni ini kita harus memiliki capaian.
tolak ukurnya kita belajar ini untuk apa sih? Nah, selain sebagai ajang bersosiokultural, berkegiatan masyarakat, kita punya capaian yang harus diraih dan dicapai dalam target itu untuk membuatnya dia merasa bahwa oh saya ini loh, karena seni loh saya bisa. Nah, salah satunya ya kalau kita orang Bali ya ada ajang tertinggi yaitu Pesta Kesenian Bali. Nah, jadi makanya kita dalam kegiatan bersenian, seni tradisi kita patok lagi 2 tahun atau 1 tahun kita harus sudah bisa go PKB. Kita harus sebagai duta buleleng. Dengan demikian mereka sangat bangga. PKB, siapa sih yang nggak mau ke PKB kan? Ajang yang bergengsi lah. Nah, kemudian ada pentas-pentas yang lain bekerja sama dengan kabupaten lain, salah satunya Jembrane. Nah, paling sering Titiang kerja sama dengan Jembrane itu yaitu kegiatan lintas daerah lah. Artinya keseniannya itu biasanya gong angklung yang kita tahu hanya orang meninggal atau di pura, kita bisa pentas HUT Kota Jembrane. Kita punya seni tradisi okokan itu dulu kita buat garapan, kita pentas HUT Kota Jembrane dengan kerjasama dengan Yohana Jembrane. Jadi dengan demikian tantangan ke depan Yohana itu tidak minder mentok sampai hanya kini-kini aja ke megong menengah gitu. Kan mereka ini sekarang belajar kita bisa pentas keluar lah. Kalau bisa targetnya sampai keluar Bali bahkan kalau bisa. Oke. Luar biasa. Kita ke pertanyaannya teman Pro 2. Ada beberapa yang sudah masuk di WhatsApp di 0811399154. Kita mau ke Yuka dulu yang pagi hari ini katanya penasaran gimana sih cara kita untuk mengenalkan seni tradisional ke teman-teman yang mungkin merasa kalau seni itu kuno atau sudah ketinggalan zaman. Jadi kalau pemikiran seni itu kuno sih salah, karena dalam aspek kehidupan itu semua ada seni. Nah, cuma yang membedakan kan ada seni tradisi, seni modern. Nah, kalau bagaimana cara mengenalkannya, ya boleh dibilang itu tantangan, ada gampang, ada kadang-kadang susah. Artinya kita harus berani mencoba dulu. Ya, kita kenalkan bahwa ini gamelan Bali, atau misalnya ini seni lukis Bali, ya kita kenalkan dulu. Kadang kan orang, ini kewan nih, itu yang menyebabkan mindsetnya mengatakan bahwa itu kuno. Ini sulit nih, dia pelajari ini kewan. Nah, dari kita sendiri kita harus berani mencoba. Kita coba dulu, dan jangan lupa tidak ada yang instan. Jadi kalau mie instan ya lah, gampang kita tinggal masak. Nah, kalau dalam berkesenian ya memang ada jatuh bangunnya. Betul. Kita harus tetap semangat dan rajin belajar untuk bisa itu. Oke, selanjutnya apakah ada batasan umur untuk belajar seni? Tidak ada. Tentunya batasan umur tidak ada, karena kan kehidupan belajar itu seperti kata orang kan belajar sepanjang hayat. Jadi apapun kegiatan pasti kita akan ada seninya. Bahkan kehidupan aja ada seni-seni kehidupannya. Bumbu-bumbu kehidupannya ada. Nah, apalagi dalam umur belajar seni itu tidak ada batasan. Siapapun bisa belajar seni, dimanapun kita bisa belajar seni. Oke. Selanjutnya ada Bayu di Lovina. Selamat pagi Beli Arya. Kalau dari pengalaman sendiri gimana caranya mengajak teman-teman kita yang lebih suka budaya luar biar mau melirik lagi budaya kita sendiri? Nah, kalau ada teman yang memang suka budaya luar, cara untuk supaya bisa melirik budaya kita sendiri, ini pernah menjadi tantangan Tiang saat lomba gogo. Tiang kesulitan mencari tukang tegen. Di akhirnya pertama, nah kita harus berani berkorban perasaan, korban lelah, korban material. Kita cari door to door. Yang cari door to door, semua yang merasa cowok, cewek yang bahkan yang tidak bisa ngigel katanya, yang mempentas ngengken, membalik yang ketunden, kamu akan berguna dalam kegiatan itu. Yang penting kamu ada minat, kamu akan berguna. Nah, akhirnya di dalam tantangan ini, semua yang tidak pernah ikut kegiatan seni tradisi ini mau ikut. Titiang ngajak paksa, dan Titiang bilang ke yang sudah ikut, nanti ada timpal milu, kalian jangan kucilkan dia, ajak dia bersosialisasi, ajak dia ngomong gitu, ngajak nutur,
dan akhirnya lambat laun kan itu dipengaruhi lingkungan yang sangat paling berpengaruh yang pertama. Kalau kita lingkungan cuek-cuek saja dan tidak ada tempat dia menuangkan ide kreativitasnya, maka itu juga tidak mendukung. Makanya tantangan Tiang itu terjawab, buktinya Tiang juara 1 lomba gogo. Orang yang tidak pernah keluar rumah pun Tiang cari. Akhirnya sampai makin dia aktif dan bahkan haus dengan kegiatan teruni akhirnya beli dia ada kegiatan teruni milu sih. Sampai akhirnya seperti itu dia merasa nyaman karena lingkungan yang menyebabkan. Kita harus mendukung, di satu sisi kita pengenalan paksa, memang kita harus memaksa. Walaupun bukan dengan jalan keras ya, kita paksa barengin tekain ke Bali Banyare. Nah coba alu sing bisa mogong. Nah coba alu nih gisang aja ini ya mau play. Nah biasa play nanti kita perbaiki sama-sama seperti itu. Akhirnya dia yang sudah menjadi biasa juga didukung lingkungan, didukung orang-orang sekitarnya, akan semakin cinta dengan seni tradisinya. Oke. Ada Dian di Panji. Beli Arya kalau ngomongin kesenian tradisi, kira-kira ke depan masih bisa ngasih peluang untuk karir nggak sih? Atau cuman sekedar hobi? Kalau ke depan, berbicara ke depan ya, ini tidak bisa diprediksi apakah kesenian itu bisa digunakan sebagai karir. Karena prinsip seni, kalau kita berbicara seni di Bali, seni tradisi, prinsipnya bukan untuk pengupa jiwa. Jadi itu perlu ditanda kutip dan diingat. Jadi keseniannya orang Bali itu bukan untuk mencari pengupa jiwa, bukan mencari uang ya, bukan mencari material. Tapi kita tidak munafik, kehidupan sekarang ini kan memang banyak perlu uang, segalanya butuh uang. Tetapi seni tradisi di Bali itu adalah kegiatan untuk bersosialisasi ke masyarakatan, tanda kutip ngayah. Nah jadi ketika nanti ditanya nanti ke depan apakah itu bisa untuk karir, Titiang tidak berani bisa menjawab itu karena kan kalau sanggar ya iya, kalau sanggar untuk keuntungan pribadi, karena kita singkupnya desa ya ke depan itu ya harus tetap kamu harus memiliki prinsip ngayah, karena seni tradisi yang ada itu sepat sikunya adalah ngayah. Kamu berani payah, kamu harus berani mayah, bukan kamu yang dibayar. Oke. Selanjutnya, Beli Arya, aku lihat sekarang anak muda lebih suka yang viral-viral nih. Gimana caranya bikin seni tradisi juga bisa naik level jadi tren positif di media sosial? Ya masyarakat tentunya yang sangat berpengaruh. Segala sesuatu itu viral kan karena pengaruh dari masyarakat yang mungkin tanda kutip sukanya yang viral itu akhirnya menjadi booming. Nah, bagaimana caranya agar seni kita itu viral dan juga ikut booming ya? Kita harus cinta terhadap seni kita sendiri. Coba semua orang ketika ada di media sosial itu tentang kesenian, tentang gamelan, coba kita itu like, kita ikut viralkan, pasti itu akan menjadi viral. Nah, jadi viral atau tidaknya itu tergantung dari kita sendiri, si konsumen daripada media sosial itu sendiri. Ini agak nyambung sedikit yang bilang aku pernah lihat anak muda yang bikin konten seni tradisi tapi dikemas kekinian. Nah, menurut Beli Arya gimana? Itu boleh aja atau mungkin ada batasan-batasan tertentu? Boleh aja, karena seni itu bersifat fleksibel. Semasa kita tidak merugikan orang lain, seni yang dikemas kekinian itu sangat bagus, apalagi untuk mengembangkan dan mengenalkan seni terhadap khalayak ramai ya. Tetapi ini, ketika kita berbicara tradisi ya tidak bisa kita modernkan. Ya harus dengan tolak ukur seni tradisinya itu. Nah, kalau seninya yang untuk kita kenalkan dengan orang ramai itu sangat bagus jika dikembangkan dengan sistem kekinian. Karena seni itu bersifat fleksibel, tidak mengikat. Seni itu tidak ada mengikat, karena seni itu rasa cipta karsa manusia yang terus berkembang. Dan juga seni itu bisa dinikmati semua orang. Kan orang itu beda-beda selera penikmat seninya, seperti itu. Oke, satu pertanyaan terakhir. Kadang kita suka bingung nih mau mulai dari mana untuk kenal budaya. Ada tips nggak Beli Arya untuk anak muda biar lebih gampang akrab sama seni tradisi? Seni tradisi, tips untuk anak muda ya tentunya harus lebih aktif
lagi berorganisasi atau bersosialisasi. Ayolah jangan mecil HP aja di rumah. Keluar keluar ya pasti di desa sekitar tidak mungkin tidak ada kegiatan seni, paling minim sekali lah di keluarga sendiri, di Merajan atau di pura kita sendiri, di kawitan kita sendiri. Ketika ada kegiatan keagamaan paling minim kita seni tradisi, seni suara lah Dharma gitu. Paling minim mau mengambil peran penting, walaupun tidak bisa kidung yang hebat-hebat, nya paling minim ideratu lah, purwakaning lah. Itu kan kita bisa memulai dari lingkup keluarga, nantinya bisa ke desa atau ke luar lain sebagainya. Nah ini ke tipsnya, dan juga bisa memanfaatkan media-media yang ada. Jadi media itu tentunya kan media pengembangan di saat ini kan banyak. Ada media sosial ya, ada YouTube, Facebook, radio tentunya yang juga di modern ini sudah gampang diakses melalui HP, semua sudah bisa diakses. Betul. Jadi tidak sulit sih sebenarnya. Oke, yang terakhir mungkin yang ingin Bli Arya sampaikan untuk para anak muda yang sekarang mendengarkan. Ngiring sarang sami nangun ajag adat seni lan budaya Bali. Jadi kalau seninya orang Bali tetap awet, maka jati dirimu sebagai orang Bali tetap kokoh sampai kapanpun. Oke, nggak kerasa ya teman Pro 2, obrolan kita hari ini sudah sampai di ujung. Tentunya kita jadi tahu gitu kan, sebagai generasi muda bisa tetap menjaga, merawat dan bangga sama kesenian tradisional. Karena dari situ bukan cuma soal kita mengenal identitas Bali, tapi juga menunjukkan bagaimana kita cinta sama Indonesia. Bli Arya, terima kasih banyak waktunya hari ini. Teman Pro 2 juga terima kasih. Kita ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches.